Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online hari Selasa 24 Juni 2025. Kita pagi ini akan membaca firman-Nya dari Mazmur 64. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di dalam Kristus yang hadir dalam setiap langkah hidup kami. Pagi ini kami akan melangkah menjalani hidup di hari yang Tuhan berikan. Kami sebentar mau baca Alkitab dan merenungkannya. Hal itu oleh Roh Kudus kami diberikan hikmat dan pengertian, supaya hari ini kami sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 64 yang berbunyi demikian. Ya Allah, dengarlah suara keluh kesahku. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas. Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat, terhadap kerusuhan para pelaku kejahatan. Mereka menajamkan lidahnya seperti pedang dan membidik kata-kata yang pahit seperti anak panah, untuk memanah orang yang tulus hati dari persembunyian. Sekonyong-konyong mereka memanah dia tanpa takut. Mereka saling menguatkan dalam perbuatan jahat. Mereka berunding untuk memasang perangkap dengan diam-diam. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati manusia. Tetapi Allah memanah mereka. Sekonyong-konyong mereka terluka dan tersandung oleh lidahnya sendiri. Semua yang menyaksikannya akan menggelengkan kepala. Setiap orang menjadi takut, maka mereka memberitakan perbuatan Allah dan memperhatikan apa yang dilakukannya. Hendaklah orang benar bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya, dan hendaklah bermegah semua orang yang lurus hatinya. Tema kita pagi ini, saudara-saudara, adalah menghidupi kejujuran. Berbicara tentang kejujuran, kita mungkin bertanya, apakah zaman kita di mana kita hidup ini masih adakah orang yang jujur? Jawabannya adalah ada. Contohnya adalah salah seorang yang bernama Mujeni. Dia adalah petugas kebersihan di kereta listrik Bogor. Dia menemukan bungkus plastik hitam yang tertinggal oleh penumpang. Dia menemukan bungkusan itu, dan ketika dia buka, isinya adalah uang 500 juta. Saudara-saudara, ketika Mujeni melihat uang sebanyak itu, dia tidak sedikit pun punya niat untuk mengambilnya. Dia mengatakan bahwa uang itu bukanlah haknya. Lalu dia menyerahkan uang temuannya itu kepada petugas pelayanan penumpang di stasiun Bogor. Dan hati Mujeni bahagia, bergembira karena dia telah menyerahkan uangnya. Dan saudara-saudara, dia telah mengembalikan uangnya. Saudara-saudara, Mazmur 64 tadi mengatakan bahwa orang yang lurus hati, orang yang jujur akan bermegah. Bermegah bukan karena kesombongan, melainkan bersukacita, dan karena bersikap berlaku jujur. Dia menjalani setiap langkah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur tadi Daud menggambarkan
bahwa hidupnya penuh dengan ancaman. Orang-orang jahat dengan tersembunyi berlaku licik terhadapnya dan mengancamnya. Kita menyadari dunia ini seringkali memuji kelicikan sebagai kecerdasan. Orang licik seringkali disebut orang yang cerdik. Tapi saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Saudara-saudara, Daud ketika mendapat ancaman dalam hidup yang penuh dengan tipu daya, dia berseru kepada Allah, memohon Allah menolong dia untuk hidup lurus, hidup jujur. Tuhanlah yang akan memanah mereka yang jahat, dan kecelakaan akan menimpa orang-orang jahat itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara, hidup jujur zaman sekarang memang sulit. Seringkali orang jujur melihat orang-orang yang tidak jujur malah mujur. Kita sering tergoda untuk ikut-ikutan tidak jujur, tapi Tuhan tidak tinggal diam. Kejujuran kita seringkali diuji. Pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan yang memberikan kepada sukacita yang sejati. Kita tidak dipanggil untuk tidak jujur, tapi dipanggil hidup dalam terang kebenaran. Tuhan melihat setiap ketidakadilan, Dia akan bertindak pada waktunya. Ketika kita memilih hidup jujur, maka kita memuliakan Tuhan dan menjadi terang di dalam kegelapan. Kiranya hari ini kita hidup untuk melakukan kejujuran, dan kita boleh bersuka cita dengan kejujuran karena Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Kristus, terima kasih. Kami mengimani dan mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang tidak pernah tutup mata dan tinggal diam terhadap segala kejahatan. Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kejujuran. Walaupun berat, tapi bukanlah hal tidak mungkin. Penuhilah kami dengan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan kejujuran, untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang berintegritas. Ketika kami diperlakukan tidak adil, biarlah kami selalu berseru kepadamu, mohon pertolongan-Mu untuk boleh senantiasa hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.